efek jera yang dirasakan oleh para mantan napi korupsi di Indonesia. Para koruptor ini dengan bangga tetap mencalonkan diri sebagai pemangku kekuasaan di negeri kita tercinta. Mereka tidak malu untuk bertarung lagi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara telah menetapkan dasar argumen meloloskan para mantan pengkhianat bangsa ini untuk maju kembali sebagai calon legislatif. Apakah memang tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Indonesia sehingga harus membiarkan koruptor-koruptor rakus ini untuk berkuasa? Simak selengkapnya di Tukar Pikiran eksklusif. Indonesia Corruption Watch mencatat setidaknya terdapat 15 mantan napi korupsi yang kembali maju sebagai calon legislatif, baik di tingkat DPR, DPRD, maupun DPD. ICW pun mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk mengungkap nama dan rekam jejak mereka, karena pemilih berhak mengetahui latar belakang dari para calon wakil rakyat itu. KPU dianggap masih kurang transparan karena hanya menyebutkan nama dan tidak menggunakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing bakal calon dalam daftar calon sementara. Karena rekam jejak kasus pidana para bakal caleg penting bagi pemilih. Sebab masyarakat tidak bisa membuat penilaian komprehensif hanya dengan melihat nama bakal caleg, partai, daftar pemilihan, dan nomor urut dalam daftar calon sementara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Filri Bahuri juga menyampaikan adanya kewajiban bagi para caleg mantan napi korupsi ini untuk secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang mereka sebagai mantan terpidana korupsi. ICW meminta partai politik untuk sesegera mungkin mencoret mantan terpidana korupsi dari daftar calon sementara selama kesempatan itu masih ada. Hal itu sebagai bentuk perlindungan bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Partai politik masih dimungkinkan untuk mengganti bakal caleg sebelum KPU menetapkan daftar calon tetap pada awal November 2023. Sejatinya, setiap manusia memang tak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, jika sudah menebus kesalahannya dan sedang berjuang menuju arah kebaikan, sudah sewajarnya kesempatan kedua dapat diberikan. Tidak terkecuali kepada para caleg dengan sejarah sebagai napi korupsi ini. Pada akhirnya, keputusan ada di kita, masyarakat Indonesia, sebagai pemilik hak pemilih mereka yang akan berkuasa di pemerintah nanti. Kawan inilah, apakah para mantan napi korupsi ini berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar.